Saya Yudistiawan Tehuteru, dokter spesialis anak, konsultan hematologi onkologi anak di Seci Hospital Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Oke, berbicara tentang penyakit apa saja yang bisa ditangani dengan prosedur transplantasi ini, sebetulnya ada 4 kategori besar. Satu adalah kelainan darah, dan kedua adalah kanker, yang ketiga adalah kasus-kasus dengan penyakit metabolik, dan yang berikutnya adalah dengan gangguan imunologi. Ya, jadi keempat kelompok besar ini merupakan jenis penyakit yang potensi dapat disembuhkan dengan transplantasi. Nah, sementara di rumah sakit ini itu yang sudah pernah kami tangani adalah penyakit dengan kelainan darah, dalam hal ini thalassemia, dan kanker pada anak, dalam hal ini adalah leukemia. Ya, jadi kalau contohnya sebenarnya ini pasien thalassemia ya. Jadi kalau pasien thalassemia itu sebetulnya kalau istilahnya umur setahun, kalau orang tuanya menginginkan anaknya untuk segera ditransplantasi, ya, nah itu sudah bisa sebetulnya, ya. Karena apa? Karena pasien thalassemia itu semakin dini ditransplantasi, tentu transfusinya masih belum terlalu banyak, sehingga kadar besinya juga masih belum terlalu tinggi di dalam tubuhnya, dan itu tentu ideal sekali untuk bisa dilakukan transplantasi. Ya. Untuk yang leukemia itu khususnya untuk leukemia yang tidak dapat respon dengan protokol yang konvensional, ya, seperti itu. Itu contohnya adalah misalnya pasien leukemia yang jenis T-cell, kemudian yang leukemia dengan Philadelphia positif seperti itu merupakan salah satu jenis istilahnya penyakit kanker anak yang dapat dilakukan transplantasi. Bisa juga CML, AML, ya, penyakit-penyakit itu semua potensi untuk dilakukan transplantasi. Jadi kalau anak-anak ini sudah terindikasi untuk dilakukan transplantasi, ya tentunya tidak langsung transplantasi, kita harus melakukan apa yang disebut dengan screening. Nah, screening ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada penyakit-penyakit infeksi yang terjadi di dalam tubuh anak ini. Sebab tentunya kalau ada infeksi, kita harus atasi dulu infeksinya. Sebab kalau seandainya masih infeksi kita lakukan transplantasi, ya infeksi ini tentunya dapat menjadi salah satu penyebab kegagalan dari transplantasi itu, ya. Jadi itu makanya harus di screening dulu, organ-organnya semua di screening, apakah organnya berfungsi dengan baik atau tidak, ya. Kemudian darahnya juga dilakukan pemeriksaan. Pokoknya semua harus kita pastikan bahwa kondisi anaknya memang baik, sehat. Seperti itu. Jadi untuk pasien-pasien menjalani transplantasi, sebelum sel punca si donor itu masuk ke dalam tubuhnya, tentu kita harus persiapkan. Jadi sebetulnya transplantasi itu ibarat kita hendak menanam padi di petak sawah gitu ya. Tentunya bibit padi yang ada itu tidak langsung kita tuncep di sawahnya, ya. Itu harus harus kita bajak dulu tanahnya, kita kasih pupuk semuanya, yang pengganggu-pengganggu yang ada di tanah itu kita keluarkan semuanya. Nah, setelah selesai, nah barulah kita tanamkan tunas padi yang akan kita tanam itu, dengan harapan apa? Ya, jadi padi ya. Jadi padi yang bagus, menghasilkan beras yang baik, seperti itu. Sama, transplantasi juga seperti itu. Jadi sumsum tulang itu ibaratnya petak sawah itu tadi. Nah, itu juga mesti dibajak. Makanya kita memberikan obat-obatan yang berfungsi untuk membajak atau membuat kondisi sumsum tulang itu kondusif untuk ditumbuhi oleh tunas, dalam hal ini sel punca yang didonorkan itu tadi. Nah, itu pasti kita kasih obat untuk menghancurkan, untuk menggemburkan tanahnya. Kemudian kita berikan obat-obat yang berfungsi untuk menurunkan daya tahan tubuhnya. Kenapa? Karena sudah alaminya tubuh manusia ini apabila dimasuki oleh benda asing, maka dia akan menolak kan. Nah, supaya dia tidak ditolak, sel punca yang justru kita masukkan untuk menolong anak ini sembuh, ya tentunya harus apa yang terjadi, daya tahan tubuhnya mesti kita turunkan, ya, supaya tubuhnya nggak nolak. Nah, tapi risikonya kita turunkan daya tahan tubuhnya apa? Nggak ada kekebalan, akhirnya infeksi mudah terjadi, ya. Itu makanya anak ini harus berada di
ruang steril ya lebih kurang 1 bulan sampai benar-benar tentaranya sudah pulih kembali, sehingga apabila ada musuh ya tubuh sudah mampu untuk menghalau musuh yang terjadi. Jadi untuk mencegah infeksi itu kita juga memberikan antibiotik, antivirus, anti jamur, anti parasit, supaya ya selama tidak ada kekebalan itu tetap ada obat yang dapat mengusir kuman-kuman yang tentunya dapat menggagalkan proses transplantasi yang terjadi. Ya, kalau dosis obatnya tentunya kalau pada anak itu sudah apa istilahnya sudah biasa kita lakukan, semuanya itu berdasarkan berat badan dan tinggi badannya, ya, dan itu diukur dan kita akan dapatkan luas permukaan tubuhnya, dan biasanya obat-obatan ini kita berikan sesuai dengan luas. Kalau kemo itu biasanya dengan luas permukaan tubuhnya. Untuk obat-obatan tertentu itu kita berikan dosisnya sesuai dengan berat badannya. Itu kan ada miligram per kilogram berat badan seperti itu ya. Jadi itu tentunya disesuaikan dengan berat badannya. Itu makanya kalau ditanyakan berapa biayanya, nah tentunya biaya untuk anak yang berat badannya lebih kecil tentu lebih murah dibanding kalau seandainya untuk anak yang remaja misalnya seperti itu ya, karena tentu berat badannya sudah lebih tinggi, lebih besar dibanding anak yang lebih kecil. Sel punca yang kita harapkan masuk ke dalam tubuh si pasien itu yang kita harapkan 5 kali 6 kali 10 pangkat 6 sebetulnya. Tapi tidak lebih, kalaupun lebih tidak lebih dari 10. Seperti itu ya. Ya tentu harapannya besar ya. Harapannya besar, contoh dari kasus yang sudah kami tangani, 2 pasien talasemia ini setelah dilakukan transplant, ya dia tidak harus transfusi lagi setiap bulannya. Ya, sebab kita tahu bahwa pasien talasemia ini kalau tidak ditransplant, dia harus menjalani transfusi setiap bulan seumur hidupnya. Nah, sekarang dengan ada prosedur transplantasi ini, ya tentu ini suatu harapan baru buat pasien-pasien talasemia di Indonesia, bahwa mereka dapat sembuh dalam arti yang sebenarnya. Kenapa? Karena mereka tidak harus transfusi lagi seumur hidupnya. Ya, yang tentunya kita harapkan prosedur ini dilakukan 1 kali, dalam arti setelah kita masukkan sel punca donor ke dalam tubuh si pasien, ya kita harapkan itu sudah membawa perubahan, dalam arti kalau pasien talasemia tentunya dia tidak harus transfusi lagi. Kalau pasien leukemia tentunya tubuhnya sudah tidak sakit lagi, artinya sumsum tulangnya sudah menghasilkan sel darah yang baik ya, darah merah, darah putih maupun trombosit ya. Nah, biasanya kalaupun kita harus lakukan 2 kali itu biasanya kalau gagal ya. Tapi ya tentunya kita tidak inginkan itu terjadi. Tapi kalau itu terjadi ya kadang memang ada teknik di mana kita harus mengulang kembali transplant tersebut atau memberikan obat-obatan tertentu supaya penyakitnya tetap dapat kita sembuhkan atau kita kontrol. Risiko kegagalan pasti ada. Tapi itu makanya kenapa kita butuh screening, kita butuh persiapan yang baik. Tujuannya adalah untuk memperkecil kemungkinan gagal itu terjadi. Ya, makanya obatnya mesti tepat sesuai dengan berat badannya. Itu semua diukur, semua ruangan apa semua kita persiapkan dengan baik. Obat-obatannya juga, ya. Itu tujuannya adalah satu itu tadi, yaitu memperkecil kemungkinan untuk prosedur ini gagal. Biasanya kalau seandainya screeningnya sudah dilakukan, screening itu kalau di sini itu antara 1 sampai 2 minggu. Seminggu tuh kalau pasien nginep, jadi itu nggak usah pulang balik. Kalau 2 minggu biasanya dia pulang balik ke rumah ini, nah itu jadi 2 minggu. Jadi tergantung pasiennya, dia mau seminggu atau 2 minggu. Setelah 2 minggu selesai, kita paling nggak tunggu 1 minggu untuk hasilnya bagus, kita bisa langsung transplant. Tapi kalau seandainya dia ada infeksi, kita mesti tangani infeksinya dulu, ya, karena kita tahu bahwa infeksi merupakan salah satu penyebab kegagalan dari transplantasi itu sendiri. Jadi makanya kita harus sembuhkan dulu infeksinya. Ya, nah kalau udah sembuh misalnya atau tidak ada kelainan dari hasil screening yang kita lakukan, baru kita tetapkan day zero-nya, hari nolnya. Hari nol itu adalah hari di mana kita mengambil sel punca si donor dan kemudian kita transfusikan sel punca itu ke dalam tubuhnya si pasien. Nah, sebelum day 0 itu pasien sudah masuk di hari minus 10 atau 9. Seperti itu. Karena apa? Karena dia harus masuk
kemudian kita mesti pasang kerjasama dengan dokter bedah untuk memasang akses vena sentralnya, kemudian besoknya dia baru masuk. Nah, selama -8 sampai -1, itulah kita berikan obat-obatan yang berfungsi, yaitu tadi untuk kayak sawah yang mau dibajak apa segala, nah itu mulai di situ. Nah, setelah selesai, baru kita panen sel puncanya, kemudian kita tanamkan. Nah, kemudian setelah itu ya kita lihat tumbuhnya, pertumbuhannya mulai kapan itu kita pantau setiap hari, seperti itu. Jadi lebih kurang kalau di rumah sakit ya bisa dibilang sebulan ya. Pengalaman kita setelah dinyatakan tumbuh, ya artinya tumbuh tuh sel punca yang ada di dalam tubuh si pasien itu sudah berubah menjadi sel punca yang adalah milik si donornya, seperti itu ya. Nah, sejak itu artinya kan sel puncanya udah sel punca yang baru, memang sel punca yang menghasilkan sel darah yang baik, ya kan. Nah, setelah itu mulailah kayak kalau thalassemia dia tidak harus sampai transfusi lagi, seperti itu ya. Jadi sejak itu saya lihat ya, sejak tumbuh itu kita bisa lihat hasilnya bahwa kondisi HB-nya udah normal, ya, sel darah putihnya normal, trombositnya normal, ANC-nya normal. Nah, disitulah mulai terlihat bahwa ya pasien udah tidak seperti dulu lagi yang harus transfusi, tapi benar-benar bebas transfusi. Ya, jadi berbicara tentang transplantasi, kita mesti tahu bahwa sel punca yang digunakan pada saat transplantasi itu dilakukan bisa diambil dari 3 sumber. Ya. Sumber yang pertama tentunya dari sumsum tulang. Itu merupakan suatu proses transplantasi yang klasik. Itu makanya kenapa berbicara tentang transplantasi semuanya langsung mengatakan transplantasi sumsum tulang. Karena memang yang secara klasik atau secara pertama transplantasi itu memang sel puncanya diambil dari sumsum tulang. Tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya, bahwa ternyata sel punca darah itu tidak hanya bisa diambil dari sumsum tulang, tapi juga bisa diambil dari darah tepi dan juga tali pusat bayi yang baru lahir. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang ya bisa dibilang mau jaga-jaga nih, siapa tahu anaknya sakit dan membutuhkan sel punca, ya memang ada baiknya keluarga ini mempersiapkan sel punca anaknya dengan istilahnya melalui tali pusat itu tadi ya. Dan tentunya kita tidak mengharapkan anak kita sakit atau apa, tapi pada saat ada anak kita yang sakit memang dan membutuhkan itu, kita udah ada. Jadi nggak ada salahnya untuk mewaspadai ya, seperti itu, khususnya sebetulnya untuk pasien-pasien thalassemia sih sebetulnya. Memang negara kita belum mengharuskan semua warga masyarakatnya untuk screening thalassemia ya. Itu makanya kadang-kadang susah untuk mendapatkan donor dan lain sebagainya. Dan makanya dengan edukasi seperti ini ya, kalau seandainya kita udah tahu bahwa keluarga kita adalah keluarga thalassemia, ya mungkin tidak ada salahnya untuk melakukan apa istilahnya kewaspadaan ya, dengan menyimpan tali pusat darah tali pusat ini, dan ya siapa tahu di kemudian hari ini dapat berguna untuk anak-anak berikutnya ya.